Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa dan mahasiswi program studi Administrasi Bisnis Internasional di kuliah daring Pengetikan Bisnis pertemuan ke-10. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai 3 jenis surat, surat ucapan, surat penugasan, dan surat permohonan. Ketiga jenis surat ini masih merupakan bagian dari surat sekretaris. Nah, untuk itu, adapun kompetensi sasaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini, yakni mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan yang pertama, surat ucapan, surat penugasan, dan surat permohonan, dan bisa membuat jenis-jenis surat ini secara mandiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis surat pertama, yaitu surat ucapan. Adalah surat yang dibuat untuk menyampaikan ucapan, baik ucapan sukacita maupun dukacita. Contohnya itu seperti surat ucapan selamat, surat ucapan terima kasih, dan dukacita. Kenapa penting adanya surat ucapan? Kembali lagi, ini merupakan adalah etika bermasyarakat atau etika pergaulan. Contohnya seperti ini, misalnya kita sebagai pimpinan perusahaan A, kemudian relasi kita di perusahaan B membuka kantor cabang baru, dan selanjutnya kita mengirimkan surat ucapan selamat atas prestasi yang diraih oleh perusahaan B. Nah, sebenarnya ucapan selamat ini bisa dengan kita mengatakan secara langsung dan juga bisa melalui media lain seperti telepon. Namun, surat ucapan juga memang diperlukan. Kenapa? Karena selain sebagai salah satu bentuk komunikasi tertulis yang resmi, surat ucapan juga sebagai bukti otentik. Nah, contohnya ketika kita sudah mengirimkan surat ucapan, berarti penerima surat itu memiliki arsip surat kita, karena memang dicatat sebagai arsip surat masuk. Jadi, memang untuk kepentingan dalam perusahaan atau bisnis itu surat merupakan media komunikasi yang paling resmi. Selanjutnya ada contoh surat ucapan, bisa dilihat. Jadi kalau misalnya contoh ucapan terima kasih di sini, mengucapkan mengenai menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasinya selama ini di sekolah atau lembaga tersebut. Nah, contoh lain misalnya ketika ada seorang karyawan dan kita sebagai pimpinan perusahaan tersebut. Nah, karyawan tersebut telah berdedikasi selama 20 tahun di perusahaan tersebut dan telah berkinerja secara baik. Nah, kita sebagai pimpinan juga bisa membuat surat ucapan gitu. Tentunya sebagai pimpinan kita bisa meminta untuk sekretaris membuatkan surat ucapan terima kasih atas dedikasi dari karyawan tersebut. Selanjutnya masuk ke jenis surat kedua. Dari namanya, surat penugasan adalah surat yang dipergunakan untuk menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan tugas tertentu. Karena itu, surat tugas diberikan dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Nanti juga seperti biasa akan ada contoh suratnya agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, nah, jadi untuk surat penugasan biasanya langsung dituliskan penugasan diawali dengan bagian pengantar yang melandasi pemberian tugas. Jadi dalam surat nanti dituliskan tugasnya apa, siapa yang memberi tugas, dan siapa yang menerima tugas. Nah, seperti ini ya contohnya. Bisa kita lihat bahwa ada surat penugasan. Nah, nama yang pertama di atas adalah orang yang memberikan tugas, dan nama yang kedua adalah orang yang menerima tugas. Kemudian di bagian akhir itu ada tugasnya apa, yaitu di sini untuk mengelola data pendidikan pada situs sdmdata.kemdikbud.go.id. Ini adalah salah satu contoh surat penugasan.
untuk di perusahaan sendiri sama, ketika misalnya kita sebagai pimpinan lalu akan menugaskan direktur keuangan untuk membuat sebuah laporan tahunan keuangan, kita bisa menuliskan surat penugasan. Contohnya seperti ini, tapi kembali lagi, ini bisa kalian explore. Nanti untuk handout ini akan di-share juga untuk kalian pelajari, dan kalian juga bisa membaca buku, kemudian mencari referensi lain mengenai jenis-jenis surat sekretaris. Selanjutnya ini adalah surat permohonan. Surat ketiga yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah surat yang berisi permohonan untuk memohon sesuatu. Nah, sebenarnya mirip antara surat permintaan dan permohonan, tapi perbedaannya pada kepentingannya saja. Contoh, ketika kita menggunakan surat permohonan berarti dipakai untuk kepentingan jasa. Yang namanya jasa adalah yang tidak bisa kita lihat karena jasa itu lebih bersifat pelayanan. Sedangkan untuk permintaan dipakai ketika kita akan meminta barang atau suatu benda. Jadi memang terlihat barang atau bendanya. Contoh, ketika kita sebagai karyawan dan ingin mengajukan pindah kerja, itu bisa kita mengajukan surat permohonan karena memang yang kita inginkan adalah jasa, jadi tidak terlihat, tidak ada barang dalam yang kita ajukan. Tetapi ketika contoh lain, misalnya kita ingin melakukan permohonan, melakukan permintaan untuk peminjaman sebuah gedung, itu bisa dilakukan dengan surat permintaan. Tapi pada dasarnya, secara struktur surat dan isinya itu sama seperti kaidah-kaidah yang pada umumnya. Nah, struktur surat ini kan sudah kita pelajari ya di pertemuan awal-awal. Bisa kalian cek lagi struktur surat yang baik itu seperti apa, bentuk surat itu seperti apa gitu. Pada dasarnya sama. Jadi setiap surat ini berbeda hanya isi atau tujuannya yang ingin disampaikan. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan yang ke-10 ini, ada tugas untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengontrak mata kuliah pengetikan bisnis, yaitu yang pertama tugasnya adalah membuat surat permohonan dan membuat surat permintaan. Silahkan dibuat sedemikian rupa. Posisikan diri kalian adalah sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan tersebut. Untuk informasi keterangan lainnya seperti nama perusahaan dan lain-lainnya itu dibebaskan. Tapi ingat ada dua surat permohonan dan surat permintaan yang harus kalian buat. Oke. Dan di deadline-nya atau pengumpulannya itu maksimal sampai tanggal 26 April. 26 April itu hari Minggu. Pokoknya sebelum pertemuan ini tugas sudah masuk. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kuliah pertemuan 10 ini. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.